Bismillahirrahmanirrahim. Baca Ustaz Al-Muqtadi Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salli ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qur rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa zidna ilman warzuqna fahman wa qala mu'allim wa nafa'na bihi wa amala bihi wa bi ulumihi fid dharain. Dengar itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk benarnya amal ibadah ini ada dua perkara yang harus kita betulkan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam beribadah kepada Allah, membetulkan zahir amaliyah badan itu penting. Bapak sholat, Bapak dan Ibu harus tahu bagaimana tata cara sholat yang benar, syaratnya, rukunnya, dan yang membatalkan sholat tersebut harus belajar. Sebelum berwudu, syaratnya, rukunnya, dan yang membatalkan. Mandi janabat juga begitu. Apa rukunnya mandi janabat itu harus dipelajari. Sebelum puasa belajar bagaimana syarat dan rukunnya puasa dan yang membatalkan puasa. Sebelum amalnya, ini namanya mendandani bagian zahirnya amal. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kalau kita tidak memperbaiki batin, itu amal yang kelihatannya bagus nanti bisa jelek di hadapan Allah. Namanya hati. Karena dengan hati ini, sebab amalan diterima karena hatinya, sebab amalan tertolak juga karena hatinya. Perbedaan satu amal dengan amal yang lain itu karena hatinya. Maka harus hati-hati. Bapak bilang ikhlas, belum tentu kata Allah. Malaikat cuma tugasnya nyatat. Fulanah amal ini begitu Pak. Yang terima Allah belum tentu tuh Pak. Bilang ikhlas, ikhlas itu kayak orang tidur ditanya, Pak sudah tidur? Kata yang ditanya, sudah, berarti belum. Iya, sudah tidur? Jawab dia, sudah gitu. Nah belum ini, belum tidur. Ditanya, Pak sudah tidur? Belum benar. Pak sudah tidur, diam aja Pak. Nah ini tidur benar. Begitu juga orang ikhlas ke dalam hatinya, dia akan sembunyikan kebaikannya. Al-mukhlis mayyahtimu hasanatuhu kama yahtimu sayyatuhu. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Jadi gak pengen tahu orang itu, gak pengen dipuji dia. Ciri-cirinya orang yang bahagia, kalau dosa ingat terus. Kalau amal kebaikan suka lupa. Saya ulangi. Ciri-cirinya orang yang bahagia itu
kalau amal keburukan ataupun dosa dia ingat terus. Kalau amal kebaikan dia suka lupa terus. Ciri-cirinya orang yang celaka kebalikannya. Kalau dosa suka lupa, kalau kebaikan suka ingat terus. Kenapa? Saking sedikitnya kebaikannya, saking banyaknya dosanya. Ya. Orang tuh kalau dia banyak amalnya mesti lupa. Kayak misalnya bapak artis. Orang kenal bapak, bapak nggak kenal orang kan? Siapa? Saya dulu pernah ngundang bapaknya. Aduh, siapa ya? Begitu suka lupa. Begitu juga orang yang sering melakukan kebaikan, Pak, suka lupa. Bapak pernah ngasih sayang, lupa lah saya. Giliran bikin dosa ingat terus, ingat terus. Ingat. Tapi kalau orang celaka lain lagi, Pak. Giliran kebaikan ingat terus. Wih, bapak itu pernah saya kasih, masjid itu pernah saya sumbang. Kalau nggak saya, nah bahaya nih Pak. Kalau nggak saya itu bahaya. Ngerusak itu amal. 10 tahun disimpan Pak amal. Yang disumbang bikin kesalahan, wah langsung. Kamu kalau nggak saya bantu nggak jadi, kamu batal langsung bulan. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah kalian dengan man. Mungkin ada dan nyakiti. Jadi sudah kayak kita buang air besar, apa kelihatan? Makan tempe, makan roti, makan pempek, kan hilang. Tidak pernah Pak kita bilang, oh bagus sekali kotoran saya, nggak pernah. Nggak pernah, rela ikhlas Pak. Lupa. Mestinya juga begitu, kita akan bikin kebaikan Pak. Suka lupa hal yang lu nggak ingat lah, udah jangan diingat, jangan diingat-ingat. Jadi kalau bapak ibu pengen nyumbang, itu mesti ada perantara kalau mau ikhlas. A, B, C. Ibu pengen nyumbang ke C, itu lewat B aja. Tapi yang repot kalau B-nya keamanan. Titipin ke dia langsung kantongnya sama dia. Hati-hati juga gitu. Soalnya titip duit jadi sedikit, titip uang tuh jadi sedikit. Makanya hati-hati dengan hati dengan hati. Pokoknya hati-hati banget. Nah, Bapak yang ngomong, apa sih penyakit hati? Yang pertama, ar-riya'u bil amal. Bil amal itu riya dengan amal kebaikan. Apa itu riya? Al-amalu li ajlin nas. Beramal karena manusia. Beramal karena manusia. Langsung batal pahalanya. Langsung batal pahala. Ninggalkan amal karena manusia, riya juga. Tarkul amal li ajlin nas, riya juga. Buat amal karena manusia riya, ninggalkan amal karena manusia juga riya. Coba bingung kan? Males lah saya di masjid, takut nggak khusyuk, banyak orang. Aneh bin ajaib. Di rumah itu justru jadi laki-laki yang soleha, jadi nggak khusyuk Pak. Rokaatnya suka lupa ya kan? 2 atau 3, 3 atau 4, bener nggak Bu? Ini aku aja Ibu. Di rumah suka lupa Pak. 2 apa 3 aja? 3 apa 4, 4 aja lah biar cepat selesai kan. Langsung batal pahalanya. Kalau ujubi bi ta'atillah, seperti ujub terhadap ketaatan kepada Allah. Taat bagus, ngerasa taat yang nggak bagus. Baik bagus, ngerasa baik yang nggak bagus. Soleh bagus, ngerasa soleh yang nggak bagus. Nah, ngerasanya itu namanya ujub. Coba. Jadi Bapak nggak boleh ngerasa itu, ngerasa lebih baik. Ya. Jadi kalau nanti ada yang lebih bagus dari dia langsung kesinggung ya. Contoh nih Pak, contoh maaf yang jadi imam nih Pak. Nanti ada imam yang suaranya bagus,
paling hebatan saya gitu. Langsung dianggapnya itu rival dia. Tahu rival? Musuh. Mestinya orang Islam itu jadi partner, karena dia akan mengisi kekurangan satu sama lainnya. Jangan dijadikan saingan, Pak. Karena tujuan kita itu bukan itu, begitu. Itu kenapa harga diri suka kesinggung? Mestinya kan syukur, ada yang lebih bagus dari kita kan syukur, kita kan maju, tetap jadi makmum. Kalau kita buat, Pak, amal karena pengen jadi imam tadi, nah itu yang salah, namanya ria. Kalau nggak imam lagi berarti ngamal kita, nggak ke masjid lagi tadi. Nah, ini yang salah, Pak. Namanya ria. Nah, Barakallah, sama. Kita itu sama orang Muslim itu saling mengisi kekurangan satu sama lain, nggak bisa, Pak. Pasti ada orang yang lebih dari kita, itu pasti. Musuhnya linear apa ya? Yang sebanding, tegak lurus, yang sebanding. Misalnya tukang cilok lagi musuhnya. Tukang bakso lagi musuhnya. Ustaz lagi musuhnya. Enggak mungkin ustaz dengan tukang cilok, enggak mungkin. Enggak ada jalurnya itu ke sini. Maka Barakallah, legowo, hatinya legowo. Jadi dalam setiap diri kita ini, Pak, itu bukakan pintu maaf dan siap memaafkan kepada orang lain. Kalau salah, siap ditegur. Kalau orang minta maaf, siap menerima maaf. Kenapa? Al-insan ma'al khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya khata', salah, nisyan lupa. Kalau salah ditegur, terima kasih. Itu. Sekarang, Pak, kalau kita salah ditegur, mundur. Iya, berhenti masjid. Masjid saja, kan masjid sini. Masjid sini nggak ada 1, 10. Nah, dikasih tahu malah marah, Pak. Manusia bukan. Kalau manusia pasti ada salahnya, Pak. Nggak mungkin nggak salah, Pak. Imam Masjidil Haram aja, Pak, itu bisa salah bacaannya. Imam Masjidil Haram, apalagi lagi ini bukan Masjidil Haram, wajar salah, Pak. Jadi manusia itu nggak luput dari salah. Kalau Nabi maksum namanya, dijaga dari kesalahan. Nabi dijaga dari dosa Nabi itu, Pak. Kalau kita nggak mungkin, Pak. Jadi kalau kita salah ditegur, terima dong. Hatinya menerima itu. Dikritik siap, jangan maunya mengkritik, dikritik marah. Nah itu yang nggak cocok. Dalam kehidupan masyarakat, Pak, kalau bermasyarakat, kita itu pasti ada salah dan siap menerima kalau kesalahannya ditegur. Siap semua, Pak, insya Allah. Bukan nanti berhentinya, Pak. Tapi sulit mengamalkan. Coba nanti pun menggunakan, Pak. Itu, Pak. Nah, wa huwa syuhudul ibadah shadiratan minan nafsi ghaiban 'anil minnah. Orang yang ria ini, dia mempersaksikan ibadah, memperlihatkan ibadah dari dirinya dan menghilangkan andilnya Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala. Kita bisa ke masjid ini bukan gara-gara badan kita, Bapak. Kita bisa ke masjid, duduk di dalam majelis ta'lim, ini rahmatnya Allah, bukan kebisaan kita. Orang yang ria, dia menyandarkan amalnya itu kepada dirinya. Siapa yang paling hafalannya banyak? Saya. Yang bagus hafalannya? Saya. Yang bagus suaranya? Saya. Yang banyak duitnya? Saya. Yang gantengnya? Saya. Nah saya itu, Pak, yang gak bagus. Kalau gak saya, gitu Pak Remo. Dia menganggap bahwasanya itu karena saya, bukan karena Allah. Wal amru min makrillah, termasuk penyakitnya hati lagi adalah aman dari makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makarnya Allah Ta'ala itu bagaimana, Pak? Apa? Makarnya Allah Ta'ala. Ketika seseorang dia tidak mengamalkan agama,
tapi malah banyak duitnya, Pak. Enggak puasa tapi malah pangkat naik, enggak sholat tambah kaya. Itu namanya makar dari Allah. Main riba terus tapi banyak duitnya terus, Pak. Itu namanya makar dari Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, hati-hati, Pak. Itu bisa jadi istidraj karena berlawanan dengan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Contoh Bapak Ibu, Bapak Ibu ke dukun, dukunnya nggak mempan dibacok, tapi nggak sholat, itu makarnya Allah. Bapak Ibu melihat, Pak, ada orang kelihatannya tampangnya ustaz, keluar duit gitu, langsung kita takjub, terkagum-kagum. Hebat amat dia bisa mengeluarkan duit dari segala penjuru. Awas, sebentar lagi duit kita yang hilang. Karena syariat nggak mengajarkan itu begitu. Buat apa itu mengeluarkan duit dari segala penjuru? Syariat tidak mengajarkan. Hati-hati, Pak. Makarnya Allah bisa hadir kepada orang itu. Jangan suka gumunan jadi orang itu. Lihat orang itu sesuai dengan syariat. Kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang bisa terbang ke langit tapi nggak sholat, nggak usah gumunan, Pak. Tahu gumunan ya? Awalan bahasa Inggris tuh. Tapi nggak sholat, hari itu nggak usah kaget-kaget, nggak usah kagum-kagum. Karena burung pun bisa terbang. Pesawat apalagi lebih gede dari dia, ngangkat ratusan orang. Nggak usah kaget-kaget ya. Sesuai dengan syariat ya. Nah, mestinya kita ini ketika sehat ini lebih takut kepada makarnya Allah. Ketika dijadikan kaya, kita lebih takut terhadap makarnya Allah. Karena barang siapa yang dia menganggap kekayaan itu nikmat, maka la ra'yalahu, sungguh dia tidak punya akal. Kekayaan itu ujian. Mana dalilnya? Al-Quran. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akram. Adapun manusia ketika diuji oleh Rabb-nya, diberikan dia keluasan rezeki, diberikan nikmat yang besar oleh Allah Ta'ala, maka dia akan ucap apa? Fayaqulu rabbi akramani. Dia pasti bilang, Rabbku telah memuliakan kepada aku. Itu kan? Gak anggap ujian. Kalau orang dikasih kekayaan gak menganggap ujian, bahaya. Banyak yang gak lulus. Hebatnya agama ini hebatnya. Soalnya dikasih tahu, jawabannya juga dikasih tahu. Jawabannya dikasih tahu. Ujiannya ini, jawabannya ini. Kalau sekolah kan enggak ya. Gurunya bikin soal melihat buku, giliran muridnya jawab, enggak boleh melihat buku. Enggak fair itu namanya. Benar, siapa yang ngurus? Enggak fair namanya, Pak. Kalau agama, soalnya itu. Jawabannya ujiannya itu, kaya itu adalah ujian. Jawabannya adalah syukur. Kalau nggak syukur namanya kufur. Itu kan. Yang kedua, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahad. Kalau manusia diuji kesempitan rezeki, maka dia akan ucapkan, Rabbku telah menghinakan kepada aku. Padahal ujian, Pak. Kekayaan bukan berarti kemuliaan, kemiskinan bukan berarti kehinaan. Semuanya dua-duanya ujian. Nah, jawabannya si ujian miskin tadi adalah sabar. Kalau nggak sabar namanya al-jazz, keluh kesah ya. Bapak Ibu kan kalau buntu suka ngomong-ngomong ya. Giliran banyak duit diam-diam, ya kan? Nggak mau ngadu. Giliran susah aja bilang-bilang. Giliran banyak duit nggak mau bilang-bilang, ya kan? Curang benar. Jadi ketawa yang ketawa pelaku peristiwa.
Berikutnya maksiat hati lagi, wa takabburu ala ibadillahi wa huwa rabbul haq. Penyakit hati yang lainnya adalah takabur kepada hamba-hambanya Allah Ta'ala. Ngerasa lebih hebat dari orang lain, Pak. Ditampakkan kehebatannya. Apa sih artinya takabur itu? Adalah menolak yang benar. Misalnya, Pak, Bapak Ibu dikasih tahu kesalahannya, ngerti hati kita itu salah, Bapak malah marah. Nah, itulah takabur namanya. Bapak Ibu dikasih tahu kekurangannya, malah ngamuk-ngamuk. Takabur. Ditagih utangnya galakan yang punya utang. Ya. Pasti bayar saya nih. Pasti bayar, bertahun-tahun nggak bayar. Nggak mau bayar namanya. Dikasih tahu kekurangannya, Bapak marah-marah. Itulah orang takabur. Orang yang sombong takabur, walaupun dia sebesar biji sawi, Pak, dia wajib masuk ke neraka terlebih dahulu untuk menghancurkan kesombongan ini. Itu yang tapi nggak mudah. Menerima kesalahan itu nggak mudah. Satria betul orang yang menerima kesalahan. Bahkan mestinya kita itu kalau ada teman yang menegur kita, itulah teman yang asli. Kalau teman yang dia cuma bagus Bapak, awas Pak, duit Bapak hilang bentar lagi. Mestinya teman yang menegur kesalahan kita itu yang ditemani. Wih, bagus benar kamu ini memberitahu kesalahan saya. Berapa nomor sepatu kamu? Begitu mestinya. Mau makan apa kamu? Begitu Pak. Jangan Bapak malah jauhin dia. Itu yang benar. Waru'yatuhu annahu khair min katsir min khalqillah. Dia menganggap dia itu lebih baik dari kebanyakan hamba-hambanya Allah. Lebih baik. Ini orang takabur. Berikutnya wal hikdu. Hikdu ini dendam, Pak. Menyembunyikan permusuhan kalau nanti ditimbulkan, Pak. Ditampakkan permusuhannya tadi, dia enggak marah. Dendam, enggak boleh, Pak, dendam itu. Orang muslim itu marah boleh, tapi jangan dendam. Sekali marah udahan, Pak. Kita mau enggak, Pak? Sekalinya marah 3 lebaran 2 teguran. 3 hari kita tidak berteguran dengan saudara muslim dengan tanpa alasan yang syar'i. Dia bukan orang fasik. Dia salah biasa. Enggak teguran kita 3 hari, Pak. Kalau kita mati suruh Fatimah. Hati-hati, berbaik-baikan dengan tetangga kita. Berikutnya hasan. Hasan itu apa keterangannya? Karahiyatun ni'mati lil muslim wastisqaluha idza lam yakrahu aw amala bi muqtada. Orang hasan itu dia benci kepada nikmat orang muslim dan dia memberatkan nikmat-nikmat tersebut. Ini namanya hasan. Kalau kata zaman sekarang namanya SMS. Suka melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nggak senang, Pak. Orang naik pangkat, dia kepalanya sakit. Beli baju baru, langsung demam. Rumahnya bangun lagi, opnam. Kawin lagi dia, mati dia. Nah, orang hasad ini dia akan dapat 5 siksa dia. Yang pertama, ghamun la yanqati'u, susah yang enggak pernah berhenti. Susah terus lihat orang banyak duit. Suami dia enggak berduit. Aduh, apa nikah dengan suami kayak gini? Enggak syukur dia. Bapak juga sama melihat bini, wah, bini saya kan ini hampir cerai betul. Bapak tengok bini yang lain, susah Pak. Jangan Bapak cerai dia, pindah nanti sama laki-laki yang cerewetnya. Sabar aja, nanti dulu-duluan siapa. Daripada perang dunia ketiga nanti.
Yang kedua, musibatun la yu'ajjaru 'alaihi. Dia musibah tapi enggak akan dikasih pahala sama dia. Musibahnya tadi enggak dikasih pahala. Wa musibatun la yuhmadu bihi. Celah yang tidak ada pujian dengan celah tersebut. Yang keempat, wa yaghlabu 'alaihi ar-rabb. Allah marah sama dia. Kenapa kamu enggak ridho dengan apa yang dikasih Allah? Kenapa dengki sama orang lain? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku kata Allah Ta'ala telah membagikan kepada kalian kehidupan kalian di dunia. Pekerjaannya sudah dikasih, rezekinya sudah dikasih, sudah punya takaran masing-masing. Enggak usah iri dengan punya orang lain. Enggak bisa. Takdir itu sudah kering. Qada itu sudah tetap. Enggak bisa dirubah lagi. Itu sudah ada catatannya ketika kita berada di rahim ibu kita masing-masing. Ketika sperma seorang laki-laki masuk, laporan malaikat, "Ai rabbi hadza nutfah." Wahai Rabb, ini sudah jadi nutfah 40 hari pertama. Laporan malaikat. Kemudian 40 hari kedua, "Ai rabbi hadza alaqah." Wahai Rabb, ini sudah jadi darah, berubah jadi darah. 40 hari tiga, ya Rabbi, ayo ada hada mudghah. Wahai Rabb, ini sudah jadi mudghah, segumpal daging. Kemudian ditiupkan roh, mau ditiupkan roh. Ayo Rabbi, dzakarun amru. Wahai Rabb, ini mau jadi laki-laki apa mau jadi perempuan? Saqiyun am sa'id? Mau jadi orang sakit, orang susah, atau kamu jadi orang senang? Sudah ada tulisannya, Pak Reko. Jadi apa ya? Ciri-ciri orang buntu itu sudah ada dari perut. Gak bisa dirubah. Coba. Sama-sama dagang bulu, sama-sama dagang bulu, sama menunya sama. Satu uduk bisa jadi orang kaya, satu uduk lagi tak bisa jadi orang kaya. Sama, ada ujian juga, uduk jengkol. Ada uduk petek, sama pakai ayam juga. Tapi uduk yang sama kaya betul. Bukanya habis maghrib sampai jam 9 doang. Tahu gak Pak? Belum kan tahu kan? Nggak bisa hari itu. Kekayaan sudah tetap, takdir sudah tetap. Saya bacakan hadis qudsi. Masalah kaya atau miskin itu memang sudah ada kebaikan di situ. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala firmankan, inna min ibadi la yasquhu imanu illa bil ghina. Sesungguhnya ada sebagian dari hamba-hambaku yang enggak akan bagus imannya kecuali dia dijadikan orang kaya. Walau afqartuhu lakafar. Kalau aku jadikan orang fakir dia, maka pasti kufur. Ngerti Allah Ta'ala itu kebaikan buat hambanya. Maka syukur kita tuh Pak, dijadikan orang yang kayak gini sekarang. Inna min ibadi la yasluhu imanuhu illa bil faqri walau aghnaytuhu lakafar. Ada sebagian dari hamba-hambaku yang gak akan bagus imannya kecuali dijadikan orang fakir. Kalau dijadikan kaya kata Allah Ta'ala, maka pasti kufur dia. Nah, Bapak Ibu, syukurlah kita sekarang jadi orang yang biasa-biasa aja. Buntu enggak, berduit enggak, pas-pasan, ya kan? Karena kalau Bapak Ibu dikasih duit banyak, berlagu biasanya. Coba deh, beda kan kalau orang banyak duit jalannya beda. Ini kayak sekelan sini, apa sekelan? Bisulan gitu. Nah, ngomongnya udah beda, hatinya sudah beda Pak. Hatinya sudah beda. Kalau orang banyak duit itu beda. Nah kita syukur tuh Pak. Dengan jadi orang yang sederhana kita akan merendah. Jadi mengharap sama Allah. Banyak yang gak berhasil menjadi orang kaya, banyak yang berhasil. Banyak yang sombong dengan kekayaan. Benar ya? Orang yang berpangkat banyak yang sombong. Kalau nggak hati-hati tergelincir dia. Banyak yang nggak berhasil. Berikutnya penyakit hati lagi. Wal israru ala dzambi. Senantiasa bikin dosa.
kalau sudah jadi orang kaya, tapi bikin dosa terus. Mestinya kalau dia tahu Allah Maha Pemaaf, cepat dia bikin tobat, cepat dia beralih kepada amal yang salah kepada amal yang soleh. Ini namanya benar tobatnya. Bukan mau tobat tapi bikin dosa terus, ngeledek Allah, itu namanya ngece sama Allah. Berikutnya suudzon billah, suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suudzon sama Allah, gak boleh. Inilah yang terbaik buat saya itu ini sekarang. Jadi jangan suudzon. Jangan Bapak bilang kenapa lah orang itu banyak duit, saya gak banyak duit. Jangan Pak, suudzon itu mestinya kita konon. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan isrol ala zambi, jangan terus-terus bikin dosa. Di sini ada cerita. Ada Syekh Sufyan Ats-Tsauri pergi ke Mekah untuk berhaji, Pak. Nangis beliau. Ditanya sama temannya, kenapa nangis? Kalau bikin kesalahan, taubat sama Allah. Apa kata beliau? Saya ini bukan takut masalah kesalahan. Kalau salah saya akan taubat kepada Allah. Saya ini pernah mendengarkan cerita ada seorang syekh besar, guru besar, muridnya banyak, santrinya banyak, tiap tahun ke Mekah untuk berhaji. Kalau doa hujan bisa turun, Pak. Kalau doa beliau hujannya bisa turun. Banyak orang yang belajar ilmu dari syekh besar tadi, tapi mati dalam keadaan meninggalkan Islam. Coba, nggak nyangka ya. Kita ini nggak tahu semua. Jadi jangan geeran ketika bikin ketaatan itu, jangan geeran. Karena takutnya catatan terakhir kita itu nggak bagus. Innar rajula liya'mala bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya seorang laki-laki ataupun perempuan, dia pasti akan beramal dengan amalan orang ahli surga. Pasti dia. Sehingga jarak antara dia dan antara surga cuma 1 zero, cuma 1 persen saja, dekat sudah. Tapi catatan sudah tertulis sama dia bahwasanya dia jadi orang ahli neraka, maka terakhirnya dia akan beramal maksiat yang mewajibkan dia masuk ke dalam neraka terakhir mematinya. Kebalikannya, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga antara dia dan antara neraka seperti cuma 1 zero saja, 1 lengan saja. Tapi catatan dia adalah ahli surga. Terakhirnya dia taubat. Nah, Bapak jangan suka suuzon loh sama hamba-hambanya Allah yang lagi maksiat. Kita nggak tahu. Terakhirnya kita itu jadi apa gitu. Makanya sama orang muslim bagus-bagus aja gitu. Husnuzon aja sama hamba-hamba Allah yang lain. Kita jangan geeran dengan ibadah kita itu, karena kita belum dapatkan bahwasanya pasti diterima amal kita itu. Itu baik maksudnya, hati-hati. Berikutnya, Bapak rahimahullah, wa min ibadillah, dan kepada hamba-hambanya Allah jangan suudzon. Enggak boleh sama hamba-hambanya suudzon, itu enggak boleh. Jadi ketika Bapak melihat sama hamba-hamba Allah yang lain, hati kita harus ngomong, perbuatan baik apa yang bisa saya buat saudara muslim saya ini, gitu loh Pak. Jangan sampai ketika seseorang berbeda sedikit sama kita, beda pakaiannya, beda mazhabnya, beda masjidnya, beda pondok pesantrennya, beda negaranya, langsung kita bilang ini bukan golongan saya. Siapa kita? Gak boleh begitu. Terimalah saudara muslim walaupun beda mazhab. Terimalah saudara muslim walaupun beda bahasa. Dia saudara kita. Al-muslim ahul muslim. Muslim itu bersaudara. Haramun, haram. Apanya yang haram? Maluhu, hartanya haram. Gak boleh diambil dengan tanpa hak. Jangan ditipu. Ini giliran jadi montir, dia pengen ori, Bapak pasang HP, kan nggak tahu. Bapak tukang AC, haraikolah, AC-nya dipampat pakai pasir sedikit supaya keluar freonnya. Langganan tiap bulan isi freon 300.000 Pak.
minjemin tapi pakai bunga inang-inang di pasar, jadi inang-inang. Itu namanya ngambil harta orang muslim dengan tanpa hak. Gak boleh. Nipu namanya itu, dengan cara apa saja nipu. Berikutnya, darahnya jangan dialirkan, jangan dibunuh orang muslim itu, Pak. Gak boleh. Irduhu, harga dirinya jangan direndahkan. Kalau di depan bilang Pak Haji, di belakang pun manggilnya Pak Haji, begitu Pak. Jangan Masya Allah, di depannya Pak Haji Abdullah, Pak kabar, di belakang Pak Bedul, oh, Pak Bedul. Ini namanya melecehkan harga diri. Enggak boleh. Bagus-bagus lah hatinya sama orang muslim. Jadi kalau melihat agak beda-beda dikit sama kita, yang penting dia tidak melanggar syariat, masih sesuai dalam koridor as-sunnah. Terima dia sebagai saudara muslim kita. Berikutnya, wal farhu bil ma'siyatihi minhu aw min ghairihi. Senang dengan maksiat yang dibikin oleh dirinya dan senang maksiat yang dibikin oleh orang lain. Saya punya bos tuh, kalau minum alkohol 10 botol tak mau, kok dia yang bangga. Masya Allah. Atasan saya tuh kalau maling gak ketahuan. Ibu berarti. Jadi bapak maling juga berarti. Institusi itu Pak, institusi. Kalau di situ maling semua, bapak jujur sendirian, bapak yang dimutasi. Iya, benar apa enggak? Benar Pak. Makanya kalau belum masuk jangan masuk, gitu ya. Jangan pengen jadi itu sampai nyogok pulang. Berhenti lagi Pak. Rezeki Allah nggak harus seperti itu. Rezeki Allah itu mengejar, bukan dikejar. Tinggal jalankan saja. Jadi jangan maksa harus jadi itu, gitu loh. Allah Ta'ala pasti akan tunaikan rezeki orang itu sampai mau menjemput dia, gitu Pak. Jadi jangan sampai melanggar syariat, kudu kerja seperti itu sehingga bapak mau nyogok orang. Sebelum saya lanjutkan, ini memakai wangi-wangian itu pada siang hari hukumnya makruh bagi orang yang puasa, makruh saja, nggak terus sampai haram, perkara yang nggak disuka saja, bukan terus batal saja. Kalau memang bekerja di toko misalnya apa, minyak wangi yang dia di mall itu, ya masa bapak pakai minyak bau kan, jadi dia tetap boleh begitu pakai minyak wangi kan, cuman dia makruh saja ketika berpuasa. Yang kedua, ketika kita
Ini menyampaikan tidak harus mengeluarkan dari hadisnya. Karena nanti kadang-kadang matan hadisnya itu begini, tapi syaratnya itu enggak begitu. Karena di dalam hadis itu namanya ada wurudul hadis, yang sebenarnya maksud daripada matannya itu bukan seperti itu. Ketika menyampaikan Al-Quran itu namanya ada asbabun nuzul, yang sebenarnya artinya itu nggak sesuai dengan tafsir Al-Quran itu begitu. Nah maka kita sampaikan dengan bahasa yang sekiranya sampai kepada dia. Nggak harus kita nyebutkan hadisnya begitu. Itu tuh. Takutnya salah kan? Iya. Takutnya salah. Nggak harus dia. Kita nggak harus ini hadisnya nggak usah. Takutnya salah nanti penafsiran itu salah. Baik. Jam berapa? Berkaitan dengan bangga terhadap diri sendiri. Kita ini secara manusiawi juga punya rasa bangga. Misalnya bisa apa bangga. Nah bagaimana yang dikaitkan dengan ujub tadi Pak Ustaz? Karena ya manusia ini lah bangga, pintar kan bangga kan kira-kira begitu. Misalnya bisa membuat ini ya bangga gitu kan. Tapi bagaimana bangga yang sampai menjadi ujub? Gitu. Bangga yang sampai mengakibatkan ujub adalah dia merasa lebih baik dari orang lain dan merasa nggak ada yang lebih pintar dari orang lain kecuali saya. Nah itulah bangga yang menyebabkan dia terkena ujub. Kalau dia merasa pintar bagus, merasanya dia nggak boleh. Tawadu, alaikum bit tawadu, senantiasalah kalian tawadu. Fa innahu ni'matul azimah. Maka sesungguhnya tawadu itu adalah nikmat yang besar. La yahsulu ahadun alaihi. Kalau kita punya nikmat tawadu, maka tidak akan ada yang hasad, yang dengki sama sekali. Kenapa? Karena kita merasa orang lain lebih hebat dari kita. Orang lain ngerasa lebih besar dari kita, kita merendah. Nah ini yang sulit. Kita tuh kadang-kadang tahunya sedikit, tapi ngerasa lebih tahu. Biasa Pak, kalau orang baru belajar jurus itu kan bisa keluar jurus ya kan. Nah itu yang bahayanya. Orang tuh sudah hafal ribuan hadis Pak. Kita baru satu hadis, itu langsung keluar jurus. Jurus satu hadis itu tawadu lah. Karena ulama itu mesti dia tawadu. Karena dia tahu. Jadi nggak boleh. Penting kita menghadirkan tawadu. Lawannya ujub takabur itu tawadu. Maka kalau Bapak melihat ada orang yang takabur, tawadu. Iya Pak, jangan dilawan. Karena Bapak pasti kalah sama dia. Pasti kalah Pak. Karena dia sudah takabur, kita mau tawadu. Nah, kalau kita tawadu, kita yang menang, dia yang kalah. Diamin aja Pak. Yang waras ngalah. Gitu aja. Mudah-mudahan jadi orang yang kaya. Amin. Gak ada lagi Pak. Saya teruskan diri Pak sambil berikutnya walau bil kafirin. Menyelisihi janji Pak, sekalipun dengan orang kafir. Nah nggak boleh. Biarin aja lah. Orang kafir itu Pak. Bapak janji sama dia, tunaikan janji. Jangan mentang-mentang orang kafir, Bapak tak tunaikan janji Bapak. Nggak boleh Pak. Batalin janji sama orang kafir, nggak boleh. Berkhianat, ini juga penyakit hati. Berkhianat sama hamba-hambanya Allah, dikasih jabatan oleh Allah Ta'ala, Bapak berkhianat. Dikasih harta, Bapak berkhianat. Dikasih kehidupan, umur, kita berkhianat, tidak mau taat kepada Allah Ta'ala. Ini penyakit hati. Nggak tahu tujuan kehidupan itu.
Wa bughdus sahabah, benci sama sahabat. Enggak boleh mencaci sahabat, enggak boleh. Bapak Ibu, kalau ada aliran atau sekte yang menghina sahabat, cepat-cepat ditinggalkan. Enggak boleh menghina sahabat sedikit pun, enggak boleh. Orang yang menghina sahabat, dia telah terkeluar dari Islam. Dia bukan orang Islam. Dia sudah keluar dari Islam. Jadi kalau Bapak nanti ada yang dengar-dengar kajian, ada yang menghina sahabat, maka itu bukan orang Islam. Karena orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak akan menghina para sahabat. Begitu juga menghina ahli keluarganya Nabi, Pak. Dan orang-orang soleh tak boleh. Sama keturunan Nabi, Pak. Para habaib, kita jangan menghina. Sayang mestinya sama beliau. Nanti Nabi marah pada dia. Kok keturunannya kita hinakan? Tak boleh. Timbulkan rasa sayang bisa sih sama keturunan. Nanti mbahnya itu kasih syafaat, namanya syafaatul uzma. Semua orang nanti pada bingung, Pak. Minta tolong sama Nabi Adam nggak bisa, minta tolong sama Nabi Nuh nggak bisa, minta tolong sama Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa nggak bisa, Pak. Karena punya kesalahan sama Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW yang akan meminta syafaat kepada Allah Ta'ala untuk memberikan syafaatul uzma. Nah, kayak mana kita tuh, Pak, kalau kita menyakiti keturunan Rasulullah SAW? Cukup cinta saja, jangan ini. Wal bukhlu bima wajib Allah, kikir dengan apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada dia. Hartanya, Pak, zakat. Bapak jangan tahan zakat. Kadang-kadang tapi kita kok dijakatin semua begitu. Zakat itu, Pak, dia ada nisab, ada haul, ya Pak ya. Ada jual beli, jual terus beli. Kalau jual saja, beli saja enggak wajib zakat. Contoh Bapak beli rumah, enggak wajib zakat. Kenapa Bapak keluarkan zakat? Sedekah aja namanya. Beli mobil bukan zakat, Bapak keluarkan enggak wajib zakat. Beli tanah enggak wajib zakat. Tapi kalau jual beli mobil, jual beli tanah, jual beli rumah, Bapak wajib zakat. Dan dihitung dengan hitungan kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi. Gitu, Pak. Ini Bapak Ibu yang dagang dihitung mulainya kapan tuh, Pak? Kalau nggak nanti kecampur uang yang bagus dengan uang yang jelek, itu bisa merusak uang yang jelek itu kepada uang yang bagus. Cukup Bapak terakhir, ada pertanyaan terakhir? Enggak ada? Silakan. Kalau ada sesuatu kelompok yang menyampaikan bid'ah itu gimana? Kita jawab. Ya. Bapak Ibu, di dalam keterangan kita, Pak, syarahnya hadis itu yang menerangkan bid'ah itu, saya baca beberapa kitab. Masalah bid'ah itu sudah selesai. Cara tobat saya nanti saya. Oke, bentar ya. Saya terangkan dulu syarahnya, keterangan ahli ulama menerangkan hadis mengenai bid'ah yang dolalah itu. Bid'ah dolalah itu yang di situ tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan Sunnah, itu namanya bid'ah dolalah. Kalau misalnya bid'ah itu keterangannya sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi, itu keterangan bid'ah. Tapi sekiranya itu perbuatan baru, tapi ada dalil yang mendukung baik hadis dan Al-Quran, itu nggak bisa disebut bid'ah dolalah. Tapi digolongkan ada bid'ah hasanah, bid'ah makruhah, mubahah, sayyi'ah. Contoh ya Pak ya, yang terjadi di masyarakat kita ya, azan 2 kali Jumat, mana dalilnya? Siapa yang bikin? Pada zaman sahabat. Berarti boleh. Taraweh 2
20 rakaat. Siapa yang bikin? Sahabat. Boleh nggak ikut sahabat? Boleh, Pak. Mana dalilnya? Alaikum bis sunnati was sunnati khalafir rasyidin al-mahdiyyin. Enggak boleh tiba-tiba menyebutkan bid'ah tapi terus disambungkan kepada doa. Karena keterangannya ulama itu saya baca beberapa kitab, Pak. Di Syarah Arba'in Nawawi, di Syarah Miskatul Mashabi, dan kitab-kitab yang lain, bid'ah itu sudah ada macamnya yang saya sebutkan. Yang doa itu yang nggak ada pendukung dalil Quran dan Sunnah. Kalau ada, maka tetap boleh, tinggal digolongkan saja. Itu Bapak. Jadi santai aja Pak, biarin aja dia bikin beda terus. Ngomong gitu, otaknya ngomong beda. Cara taubat PNS yang nyogok. Waduh. Ini. Taubat itu ada syaratnya. Ada syarat. Yang pertama syaratnya nyesel. Ya. Ingat-ingat pertama. Yang kedua, meninggalkan dosa itu dan tidak akan kembali ke dalam dosa yang sama. Nanti anaknya jangan nyogok juga. Ya. Dan yang ketiga, taubat diterima selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Yang keempat, selama matahari belum terbit dari barat. Yang kelima, kalau ada hak-haknya Allah, maka dibayar haknya tersebut. Contohnya, bapak itu telah meninggalkan sholat puasa, dibayar di kolom. Itu ya Pak ya. Kalau ada hak-hak hambanya Allah, bapak pernah ngambil uang orang lain, pernah makan bakwan dan maji dahar 5 ngaku hiji. Waktu SD kan gitu kan, nggak perempuan nggak laki-laki loh. Itu dan maji itu waktu SD. Nah kalau kita itu Pak, termasuk yang ngomong ini. Nah kalau itu dibayar. Waduh orangnya udah mati Ustaz, gampang caranya. Kalau sudah mati nggak ketemu, bapak niatkan sholawat atas nama ibu warung yang kita darmaji. Gitu ya. Nah itu tobatnya Bu. Caranya tobat itu kayak begitu. Jangan ulangi lagi. Nah ada nyogok yang boleh. Nyogok boleh ada untuk menghindari kezaliman. Contoh nih Pak. Nyogok yang boleh. Bapak sudah lulus psikotes, tes tertulis lulus, kesehatan lulus, tiba-tiba bapak ditelepon. Ya, suka telepon kan pas panggil. Benar Pak? Iya. Pak, ini kalau nggak bayar segini nanti digeser nama anak bapak ini, bayar. Dia yang dilaknat, kita nggak dilaknat. Yang nerima sogokan itu yang dilaknat. Yang minta itu kita enggak, karena anak kita sudah lulus Pak. Tinggal pantuir sedikit. Memang begitu, plus 62 itu kayak gitu. Indonesia kan plus 62 begitu. Kalau nggak ada rekomendasi, kalau nggak ada cuan Pak, nggak lulus. Indonesia kayak gitu. Nah bapak bayar nggak Pak? Tapi kalau sudah dari awal bapak nyogok, nah itulah yang nggak salah. Mulai dari awal itu nyogok, bapak yang nggak boleh. Gitu Ibu. Yang nggak terusin aja, tobat aja tobat, jangan berhenti. Tobat tadi yang disebutin tadi ya. Kalau saya sebenarnya kita kan nggak tahu takdir akhir hidup kita akan masuk surga atau neraka. Tapi kita hanya berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan contoh-contoh Rasulullah. Lalu bolehkah kita meminta berdoa ridha Allah untuk kita? Doanya apa dan bagaimana? Nah, ada yang kita ini memang cuma melaksanakan perintah Allah dan menjalani takdirnya Allah Pak. Cuma itu. Cuma walaupun kodok dan takdir itu sudah kering. Cuma ada yang namanya doa. Doa itu di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, dia Rabbul Bala,
menolak bencana. Walaupun ketetapan sudah dituliskan dan sudah kering. Kenapa Pak? Qada itu ada dua macam. Namanya mu'allaq, yang kedua mubram. Mu'allaq itu yang qada masih tergantung. Yang kedua mubram, yang tak bisa dibatalkan. Mubram itu apa? Contohnya kematian, rezeki. Ini namanya sudah mubram, nggak bisa dibatalkan. Mau jadi laki-laki dan perempuan, ini nggak bisa mubram. Mau berubah jadi transgender, itu bukan merubah takdir itu Pak. Ya, merusak takdir itu, bukan merubah takdir, merusak takdir. Nah, yang kita harapkan yang pertama tadi Pak, qadaun mu'allaqun. Dengan doa itu qada bisa terhindar bala. Contoh Bapak, ketika Bapak Ibu keluar rumah, kan kita nggak tahu kejadian apa kan, karena kita nggak tahu ya kok. Dengan doa itu nanti Pak, dengan doa yang banyak itu, Allah Ta'ala akan berikan 3 perkara. Yang pertama ditunaikan di dunia, yang kedua dihindarkan bala bencananya, yang ketiga akan dibalas semua di akhiratnya Allah Ta'ala. Nah, kadang-kadang kita itu doa, kita nggak kerasa bencana itu dihilangkan, nggak kerasa. Penyakit dihilangkan dari keluarga kita nggak kerasa. Makanya kalau doa jangan sedikit-sedikit. Lalu doanya apa dan bagaimana? Adabnya doa lagi. Adabnya doa. Ya. Yang pertama bersuci. Yang kedua taubat, tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga pakai sholat dulu. Sholat. Ataukah kita nanti ada waktu-waktu fadilah yang dikabulkan antara azan dan iqamah. Ini doanya jangan sedikit-sedikit, lama Pak. Yang lama. Terus tangannya itu begini, bukan begini, bukan. Dia begini, digabungkan. Itu ya, ini dia. Kemudian Bapak dibuka dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Dan yang kedua sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngomonglah habis itu dengan doa sesuai dengan ada yang dalam hati. Nggak pakai bahasa Arab, nggak apa-apa. Bahasa Arab boleh, Arab nanti oke. Nggak apa. Silahkan. Sudah. Terus diulang-ulang doanya. Diulang-ulang doanya. Karena kata Allah Ta'ala firmankan, ud'uni astajib. Diulang-ulang doanya, ulang-ulang doanya, terus. Satu keinginan diulang 100 kali, nggak apa-apa. Halo Bapak, jangan doanya ya Allah, rabi dulu. Jangan itu, sungguh marah pula. Nah, yang terakhir Pak, yang terakhir ditutup dengan sholawat, alhamdulillah, mengucap amin. Yang terakhir sholawat lagi, habis doanya sholawat lagi, alhamdulillah, terus mengucap amin. Itu Ibu adabnya. Doanya ingat-ingat Bu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ulang lagi. Apa kamu? Keselambung langsung lupa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya minta tuqa, ketakwaan, wal afafa dan kemaafan, wal ghina dan kekayaan, wal huda dan hidayah. Komplit semua. Diulang. Gitu ya Pak ya. Baik. Coba Bapak mudah-mudahan Allah memberi pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang taubat kepada hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bertobat. Jangan sampai kita suuzon sama hamba Allah dan suuzon kepada Allah. Mari kita berdoa bagi Fatul Majlis. Subhanallah. Asyhadu